Seperti yang kita tahu, saudara, gedung hunian runtuh di Gaza karena Israel terakhir meledakkan bangunan yang disebut digunakan oleh kelompok Hamas. Itu klaim mereka. Dan di tengah Israel terus membombardir wilayah Gaza, warga mencari tempat aman dan semakin sulit. Bahkan warga Gaza semakin sengsara, tidak lagi punya tujuan dan sudah lelah berpindah akibat serangan Israel ke wilayah Gaza hingga saat ini. Dan warga pun mencari bantuan. Ada banyak yang dilakukan oleh komunitas internasional, salah satunya kapal Sumut Flotilla, tapi itu pun di tengah jalan mendapat serangan dari Israel. Langkah relawan untuk mendistribusikan bantuan tidaklah semudah yang dibayangkan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu kapal relawan dari Global Sumut Flotilla diserang drone di perairan Tunisia menuju Gaza pada dini hari Selasa waktu setempat. Serangan drone itu merusak beberapa bagian seperti dek utama dan ruang penyimpanan. Yang Anda saksikan ini adalah bagaimana tim dari Mercy Indonesia mencoba mendistribusikan bantuan untuk warga Gaza sebanyak mungkin yang bisa dilakukan, sebisa mungkin di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, karena saat pendistribusian bantuan pun selain ada daerah yang diblokade, hampir seluruh daerah diblokade oleh pihak Israel. Selain itu juga keselamatan warga untuk mendapatkan bantuan di pos yang ditentukan juga mendapatkan hambatan karena harus bertaruh nyawa. Nah, dengan suasana di Gaza, Palestina yang semakin memprihatinkan, peran relawan menjadi salah satu yang paling krusial untuk membantu distribusi bantuan pun merawat warga Gaza yang terluka seperti yang dilakukan para relawan tim Mercy Indonesia. Kita akan tanyakan langsung kepada Liaison Officer Mercy, Marisa Noriti, langsung dari Yordania. Selamat malam, Mbak Marisa. Selamat malam. Mbak Marisa, bisa diceritakan saat ini apa yang paling ditunggu oleh warga Gaza? Bagaimana juga upaya relawan masuk ke Gaza masih terlalu sulit? Ya, saat ini memang untuk upaya masuk ke Gaza memang bisa dibilang rate approval-nya sangat rendah ya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita melalui jalur WHO dan UN itu setiap minggu ada jadwal entry dan exit di hari Selasa dan Kamis, dan saat ini 40% sampai 50% yang mendaftar itu tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Israel. Jadi kebutuhan tenaga medis meningkat, akan tetapi jumlah tenaga medis yang diizinkan untuk masuk ke Gaza sangat sedikit sekali. Dan untuk proses masuknya, karena tadi hampir sebagian besar ditolak, sebenarnya bagaimana yang dilakukan selama ini untuk menembus Gaza? Apakah kasarnya untung-untungan baru bisa masuk ke Gaza? Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Kita tidak pernah tahu apa alasan seseorang tidak disetujui untuk masuk Gaza, dan itu juga pemberitahuannya biasanya kalau kita rencananya masuk Gaza di hari Selasa pagi, dan kita baru tahu kita diterima atau tidak diterima, tidak disetujui itu di malam harinya. Dan dari pihak Kogat Israel, dan mereka tidak pernah memberitahukan apa alasannya kenapa kita di cancel untuk masuk Gazanya. Aduh, jadi sangat sulit sekali ya untuk menembus Gaza untuk memberikan bantuan, padahal bantuan pun sudah dibawa ya Mbak Marisa. Selain Mbak Marisa juga sekarang sudah hadir Kepala Divisi Emergency Medical Team MER Indonesia, Dr. Arif Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Arif. Dr. Arif, boleh tolong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah terdengar suaranya sekarang. Dr. Arif, boleh diceritakan, tadi Mbak Marisa cerita bahwa sulit sekali untuk menembus blokade Israel di Gaza. Kalau dari sisinya dokter, bagaimana tantangan terberatnya untuk mengobati, menyelamatkan warga Gaza di tengah juga fasilitas kesehatan di sana dibombardir? Ya, tantangannya jadi sebenarnya adalah saat ini semua tenaga medis yang masuk itu tidak diperkenankan membawa barang-barang medis, terkecuali mungkin katakanlah obat-obatan pribadi atau kebutuhan pribadi begitu ya. Nah, ini akan menyulitkan karena walaupun katakanlah
dokter, kemudian tenaga medis lainnya itu bisa mendiagnosis penyakit dari pasien atau korban-korban di dalam Gaza, namun dengan ketiadaan obat dan alat-alat medis yang mencukupi, maka kemudian penanganannya itu tidak optimal, begitu. Jadi bahkan dalam satu ada satu tenaga medis yang bekerja di sana itu menyampaikan bahwa ketika kami masuk atau kita masuk, tenaga medis masuk ke Gaza itu kemudian bukan hanya si pasiennya yang harus survive, dokternya pun harus survive karena dia harus menggunakan ilmu kedokteran basicnya, harus bisa kreatif, inovatif bagaimana mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang ada di dalam Gaza sana, Mbak. Iya, karena otomatis tidak ada kondisi ideal untuk dokter mengobati pasiennya di tengah keterbatasan, juga gempuran yang terancam juga nyawa dokter. Untuk rumah sakit Indonesia misalnya sudah dibombardir. Sejauh ini bagaimana untuk bertahan, Dok, di tengah keterbatasan itu? Kalau untuk rumah sakit Indonesia di Gaza Utara sendiri sudah 2 bulan ini memang sudah dikosongkan. Jadi praktis tidak ada tindakan medis lagi di situ. Di Gaza Utara hanya tersisa rumah sakit Kamal Udwan dan juga beberapa rumah sakit kecil yang masih tetap dijaga oleh beberapa tenaga medis yang memang memilih untuk tidak meninggalkan Gaza Utara. Jadi fokus layanan pasien sekarang ada di Gaza City, Gaza Tengah, dan Gaza Selatan. Ya, sulitnya kalau ada terluka di daerah yang tidak ada rumah sakit yang mumpuni, itu yang jadi kendala sejauh ini. Belum lagi jumlah korban luka maupun meninggal dunia semakin bertambah. Mbak Marisa, sebenarnya untuk saat ini apa yang bisa dilakukan? Karena kan banyak dari Indonesia juga mau memberikan bantuan, tapi penyalurannya seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Untuk saat ini memang kalau untuk bantuan, bisa saya bilang Israel saat ini mereka mengizinkan beberapa truk untuk masuk, tetapi mereka selalu kebijakannya itu hanya di bare minimum saja gitu. Jadi jumlah truk yang masuk sangat sedikit, baik itu jalur komersil ataupun jalur humanitarian, dan sehingga bahan makanan juga masih mahal. Jika ditanya apakah ada deal-dealan baru dibuka jalur kemanusiaan jika terjadi ceasefire. Seharusnya berdasarkan aturan internasional law, seperti makanan, bantuan kemanusiaan lainnya itu tidak boleh dijadikan senjata dalam peperangan. Jadi apapun kondisi perangnya, apakah itu ceasefire atau tidak, jalur humanitarian harus tetap dibuka, seperti itu. Nah, itu yang jadi kendala seperti ini. Kalau dari Dr. Arief, apakah bisa ada keberangkatan lagi tim Mercy untuk ke Gaza menambah relawan, atau kondisinya tidak memungkinkan, yang bertahan saja yang bisa melakukan bantuan untuk warga Gaza? Ya, kalau dari Mercy sendiri berusaha untuk semaksimal mungkin memberangkatkan tenaga medis ke Gaza, Mbak. Jadi kita berusaha untuk memenuhi rotasi yang disiapkan oleh pihak WHO karena pertimbangan tadi, agar kemudian kita bisa membantu tenaga medis yang ada di dalam dan juga membantu pasien-pasien yang ada di Gaza. Masalah apakah kemudian itu disetujui atau tidak disetujui, tentu itu adalah urusan belakangan ya, bukan pertimbangan kami. Pertimbangan kami adalah selama kemudian masih ada kebutuhan, kemudian relawan kami juga masih ada yang mau berangkat, dananya ada, kemudian kita bisa mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk dibawa masuk, tentu akan kita siapkan terus. Dr. Arief, saya berkali-kali untuk mewawancarai relawan dari Mercy mengatakan bahwa yang sudah ada di sana ingin bertahan sampai selesai tugasnya, tidak peduli ada serangan dari Israel dan sebagainya demi kemanusiaan. Nah, Dr. Arief, bagaimana untuk menjaga juga keselamatan kawan-kawan di sana? Tentunya kan kita berharap selesai tugas ini segera ada gencatan senjata, bisa kembali juga ke tanah air dengan selamat. Ya, artinya ketika teman-teman sudah masuk ke dalam Gaza, mereka harus familiar dengan sistem yang berlaku di sana, di mana ditetapkan sebagai zona aman, di mana mereka bisa bekerja, di mana mereka bisa katakanlah berpergian. Itu harus mereka pahami, dan karena kita di sana juga dibantu dengan staf lokal, itu menjadi semacam jembatan komunikasi antara kami dengan masyarakat yang ada di sana. Karena informasi tidak hanya timbul secara formal, informasi informal itu juga sangat penting untuk memberitahu kepada kami mengenai situasi yang sedang berkembang. Dan
pada prinsipnya kami menyampaikan kepada relawan yang sudah bertugas di sana bahwa safety teman-teman itu nomor satu, dan memang dalam katakanlah dua kali rotasi 2 bulan terakhir ini di mana situasinya sangat-sangat tidak menentu, setiap relawan yang kami kirim itu relatif mereka tidak kemana-mana, hanya bertugas di rumah sakit dan mereka tinggal di rumah sakit. Jadi mobilisasinya hanya dari kamar yang dijadikan sebagai asrama bersama para tenaga medis relawan asing, kemudian ke tempat mereka bekerja, klinik, kamar operasi sesuai dengan ekspertis masing-masing. Jadi tidak kemudian jalan-jalan kemana-mana begitu. Iya, mobilitasnya dibatasi juga ya, karena dengan kondisi di sana yang tidak bisa diprediksi. Mbak Marisa, juga kita tahu di sana gedung-gedung sudah dihancurkan, semakin masif bahkan penghancuran yang dilakukan oleh Israel, bahkan ada imbauan untuk mengosongkan Gaza City. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Apakah sebagai relawan untuk distribusi bantuan diberitahukan jika ada pemberitahuan dari pihak Israel atau tidak gitu, tidak ada yang bisa membaca situasinya? Ya, memang pagi ini ada evacuation order untuk daerah Gaza City dan pihak Israel juga mewajibkan fasilitas kesehatan atau humanitarian juga ikut evakuasi. Akan tetapi dari pemerintah Gaza sendiri menyatakan tidak akan melakukan evakuasi karena memang situasinya sangat tidak memungkinkan. Saat rumah sakit yang aktif di Gaza hanya beberapa, European Gaza Hospital yang diharapkan sudah aktif dan bisa mampu menampung evakuasi dari Gaza City, hingga saat ini juga belum aktif. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk mengevakuasi ribuan pasien dari Gaza City dan juga warga Gaza yang juga jumlahnya cukup banyak hanya dalam area yang sangat kecil sekali di Gaza Selatan. Dan bahkan kami menerima informasi bahwa ada warga Gaza yang mencoba evakuasi ke selatan. Mereka sudah menyewa angkutan dengan jumlah yang sangat besar, akan tetapi mereka tidak berhasil menemukan lahan yang bisa mereka tempati di sana, dan akhirnya mereka kembali ke Gaza City. Jadi bisa dibilang untuk warga Gaza sendiri masih banyak yang bertahan di Gaza City, walaupun ada juga yang pindah ke Gaza Selatan, tapi itu presentasinya sangat sedikit. Dan untuk relawan internasional, biasanya mereka mengikuti kebijakan rumah sakit di masing-masing. Jika rumah sakit tidak evakuasi, mereka bisa memutuskan untuk tetap tinggal, tapi mereka juga diberikan kebebasan jika merasa perlu evakuasi, tidak bisa bertugas dengan baik lagi di area rumah sakit di mana mereka ditugaskan, mereka juga bisa memilih untuk evakuasi ke selatan dan bertugas di rumah sakit di Gaza Selatan, seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini, kalau dari Dr. Arief, apa yang ingin ditekankan kembali ke rekan-rekan relawan yang hendak masuk ke Gaza maupun yang masih bertahan di Gaza? Situasi tentu semakin berat di Gaza dan kita berprinsip bahwa kehadiran kita ke Gaza itu untuk membantu korban-korban dan masyarakat di Gaza, bukan kemudian menjadi tamu atau semakin menambah beban dari mereka. Pun demikian, setiap kali kami berjumpa dengan tenaga medis dan masyarakat, buat mereka yang terpenting adalah bukan bantuan yang dibawa, tetapi kehadiran. Jadi mereka akan sangat gembira, sangat bahagia ketika masih ada orang dari luar Gaza yang mau masuk mendatangi mereka, tinggal bersama mereka, dan itu menunjukkan solidaritas bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh dunia. Jadi mereka berprinsip saat ini, ya kalau memang pun sekarang mereka sudah tidak dibantu oleh siapa-siapa, mereka harus mati, ya biarkan kemudian ya mereka mati. Tapi kalau masih ada yang membantu dengan kita datang saja, kemudian tanpa saat ini kita membawa banyak barang, banyak hal yang bisa membantu mereka, kehadiran kita sendiri itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa buat mereka, dan itu memberikan semangat hidup buat mereka tetap survive, ya, bahwa mereka yakin bahwa mereka masih bisa bertahan di dalam Gaza. Ya, dukungan moral ya yang utama untuk warga Gaza. Doa selalu teriring sejak hari pertama Gaza diserang dan sampai sekarang kesewenang-wenangan itu masih terus berlangsung. Semoga ada langkah konkret yang bisa dilakukan oleh dunia untuk membantu Gaza untuk mengusir penjajahan Israel di Palestina. Terima kasih atas waktunya Kepala Divisi Emergency Medical Team Mercy Indonesia Dr. Arief Rahman dan juga Liaison Officer Mercy Mbak Marisa Noriti dari Yordania. Terima kasih banyak.